Oke. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sama-sama Allahumma salli, ayo Bu, bareng Bu, ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa lim. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'a wa hadha matlabi ya Nabi. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'a wa hadha matlabi ya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak suaranya kompak, alhamdulillah. Ibu-ibu nampak belum semangat. Saya doain mudah-mudahan yang jawab salam duitnya banyak. Yang aminnya kencang berarti enggak punya duit. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan lebih seger, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalallahu ta'ala fi mukami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah. Sepi amat ya. Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Allah. Nah, kalau disuruh aja baru Allah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang sama kita hormati segenap dewan pimpinan Masjid Sakinah Warahmah, terkhusus kepada Ustadz Agus Salim beserta para guru-guru yang lain dan ustazah guru saya Aisyah apa Asyah Bu? Hah? Ngetes doang saya mah, kali lupa. Mudah-mudahan guru-guru kita semua disehatkan oleh Allah, amin. Ditambah berkahkan oleh Allah, amin. Diangkat derajatnya oleh Allah, amin. Dan terus senantiasa memberikan kesejukan buat kita semua, amin ya rabbal. Tak lupa segenap aparatur pemerintah, Bapak RW Hendra,
beserta semua jajaran RW, jajaran RT yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, Pak. Mudah-mudahan pun dalam kemuliaan dari Allah. Amin ya rabbal. Terkhusus kepada para bapak, para ibu semua, para jamaah sakinah warahmah yang dengan izin Allah siang ini Allah pertemukan kita. Amin. Allah hadirkan kita di sini. Amin. Allah yang melangkahkan hati kita, langkah kita untuk sama-sama bersilaturahmi dengan kemuliaan. Mudah-mudahan hadir kita di sini menjadikan wasilah Allah ampunkan dosa kita semua. Amin. Allah tambah berkahkan rezeki kita semua. Amin. Allah sehatkan kita semua. Amin. Dan terus senantiasa ada dalam keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal. Dan biasanya hari ini agak berbeda. Saya biasa ngisi acara diiringi hadrah oleh ibu-ibu atau enggak anak-anak, tapi di sini diiringi oleh bapak-bapak. Alhamdulillah. Boleh juga besok coba masukin ke MNC gini. Kayaknya lucu ya. Bapak-bapaknya milenial seneng sama sholawatan. Alhamdulillah. Jadi ini kalau bapak-bapak begini mantep. Insya Alhamdulillah sudah bisa jadi teladan buat anak-anaknya untuk terus bisa seusia bapak-bapak gemar dan mau bersiar agama Allah, dan ini sangat jadi teladan buat anak kita semua. Mudah-mudahan tim hadroh bapak-bapak ini masuk surga. Amin. Amma hadroh-hadrohnya. Ibu-ibu enggak kebagian hari ini, Bu. Tumben, kenapa, Bu? Belum? Iya. Maka tidak ada lain kalimat yang paling agung yang kita ucapkan pagi ini. Saya mengajak mari sama-sama kita bertasbih, berharap kepada Allah mudah-mudahan dengan tasbih yang kita baca Allah ampunkan dosa kita. Amin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allah 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 ya Allah Allah Allah. Ayo ibu sama-sama. Allah ya Allah. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Wal badawi bi rasulillah wal badawi wa rijali min bani alawi salaqa fil manhadin nabawi bi rasulillahi wal badawi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Alhamdulillah. Ini hadrohnya enak apa kagak, Bu? Adem ya, Bu ya? Lihatnya ada yang dudang dundang. Cakep banget tuh. Semangat banget. Bapak siapa sih itu namanya? Bapak siapa sih? Bapak sampingnya begini sambil tiduran. Haris. Enak banget ya, enggak? Yang lain mah ngeliatin doang belum tentu bisa. Betul? Betul?
Masya Allah. Ntar kita selawatan lagi Pak ya. Maka syukur hari ini kita kudu bahagia. Betul apa betul? Betul-betul. Bayangin Ramadan 2 tahun ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Betul apa enggak? 2 tahun sebelumnya kita Ramadan enggak pernah pakai masker. Benar? Benar. Tapi 2 tahun ini Ramadan kita gampang banget untuk kita bisa diketahui orang kalau kita puasa sambil ngenyot permen. Ada yang begitu? Ada. Kenapa? Karena ditutup masker, walaupun makan gorengan nggak kelihatan. Ada yang begitu? Mana orangnya? Maka walaupun berbeda, tapi kualitas ibadahnya jangan sampai menurun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan Ramadan kepada kita. Apa yang tadi disampaikan oleh guru kita Kiai Agus Salim, bahwasanya Ramadan datang untuk mendidik kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Insya. Kenapa? Karena cuman amal, cuman ibadah, cuman amal soleh yang besok nanti dia akan menolong kita. Rumah kita bagus, tinggi-tinggi, banyak tingkatnya, esok hari dia akan nyelamatin atau jadi beban. Pak, loh Bu, rumah kita bagus-bagus, tinggi-tinggi, besok ketika di akhirat dia akan nyelamatin atau jadi beban. Jadi beban. Kenapa? Sebab kata Allah, dari mana engkau membangunnya dan digunakan untuk apa? Tuh, mobil kita cakep-cakep, besok hari dia akan jadi penyelamat atau jadi beban? Jadi beban. Dari mana kita punya mobil dan dikemanakan kita selama hidup pakai mobil, itu pun akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi istri yang kita bersama dari mulai muda sampai tua, kalau ada istrinya ngambek mulu, jadi beban apa kagak? Boro-boro di akhirat, di dunia aja udah ngap. Ada yang begitu? Ada. Ada yang bininya ngomel mulu? Ada. Mana orangnya? Ada di sini? Ada. Ada yang bininya kalau sama laki pelit banget? Ada. Ngakunya kalau sama kita nggak punya duit mulu? Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ayo, yang akan nyelamatin kita esok ternyata ibadah kita. Sehingganya Ramadan ngedidik kita buat adalah apa? Menjadi orang baik, menjadi orang yang punya akhlak, menjadi orang yang mulia. Allah sudah menciptakan kita menjadi mulia. Betul apa betul? Betul-betul. Allah sudah menciptakan kita menjadi makhluk yang paling mulia di atas makhluk Allah yang lain. Jangan sampai kita jadi hamba Allah yang sudah mulia menurut Allah, kita sendiri yang menghinakan diri kita. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Orang mulia tidak diukur dari hartanya. Orang mulia dalam pandangan Allah tidak diukur dari jabatannya. Orang mulia dalam pandangan Allah tidak diukur dari kekuasaannya. Tapi manakala mereka berjalan dengan iman, mereka berjalan dengan akhlak, mereka berjalan dengan agama, maka inilah semulia-mulianya manusia. Insya. Maka tema di sini cakep banget, membangun ukhuwah. Berarti kalau membangun ukhuwah, kita harus bisa saling menghargai. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Enggak mungkin Pak, kalau kita pengen dihargain orang, maka yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus belajar bisa menghargai orang. Kita kalau pengen dimuliain orang, belajar dari kita untuk bisa memuliakan orang lain. Kita kalau pengen dihormatin orang, belajar dari diri kita untuk bisa menghormati orang lain. Jangan kita ngarep orang lain menghormati kita, jangan kita ngarep orang lain menghargai kita, jangan kita ngarep orang lain memuliakan kita kalau dari diri kita saja tidak mampu memuliakan orang lain. Ada yang begitu? Ada. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Di sono.
Apalagi dalam rumah tangga. Masya Allah. Bu, 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 bu. Ada enggak nih ibu-ibu yang kalau sama laki cerewet banget? Ada di sini ada? Mana orangnya? Lakinya kalau subuh susah dibangunin, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ada di sini ada? Oh, bu, besok kalau suami ibu bangunnya susah subuh, banguninnya jangan pakai ajan. Ganti kalimatnya, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kan dia bangun sampai yang mati lu gituin. Maka kita satu sama lain harus jadi contoh. Rumah tangga dibangun oleh Allah, tidak ada lain, harus membangun kesejukan, membangun rahmat, membangun sakinah, membangun rasa saling menghargai. Jangan dulu bicara dalam lingkungan. Ketika dalam rumah tangga suami istri bisa saling menghargai, maka akan timbul rahmat dari Allah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Contoh, bapak nih pengen makan, di rumah ada makanan cuman hanya telur dan tempe, tapi kalau ngasihnya, Pak, nih makan kita hari ini cuma ada telur dan tempe, Papa ridho ya, enak nggak makannya? Enak apa kagak? Enak. Tapi kalau makanannya ruah, ada semur, ada daging, ada sop, tapi kalau ngasihnya begini, lebok usia, ada yang begitu ada? Kira-kira enak apa kagak? Enak apa kagak? Pak, lu kenyang apa enggak begitu, Pak? Gua rasa belum makan kita udah ngap. Oh, berarti bukan makanan. Betul. Betul. Bukan makanan, tapi yang bikin enak itu bagaimana cara memberikannya, bagaimana cara menyajikannya, bagaimana cara menghormatinya. Apapun bentuknya, apapun makanannya, apapun segalanya, kalau dibangun dengan akhlak, insya Allah akan jadi indah. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini ada kadang istri memasak dari pagi sampai sore. Benar bu? Benar bu? Sekalinya suami makan sayur asem, diomong sama lakinya, nih sayur asem pahit banget sih mak, lu kagak bisa masak apa? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Kata istri, ya Allah, gua udah capek-capek masak dari pagi, lu mah tibang makan ngomong mulu. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Gua kalau diomongin belum besok gua kagak masak, lu kalau makan pergi aja sono beli. Oh, ada yang begitu ada. Lihat konsep Rasulullah. Rasulullah punya akhlak begitu mulia di hadapan istrinya, belum di mata umatnya, di hadapan istrinya. Ketika Rasul pulang ngaji, bayangin akhlak Rasul, dikasih minum oleh Aisyah susu campur garam, bayangin. Saking senengnya Rasul balik, itu antara putih, garam dan gula. Aisyah nggak bisa bedain karena buru-buru pengen menyediakan minuman buat Rasulullah. Pas diminum sama Rasul, apa kata Aisyah? Ya Rasul, bagaimana rasanya? Susu campur garam, pahit apa kagak? Nyelekit, di sini ada susunya enggak ini? Kagak ada ini mah. Itu nyelekit, tapi lihat akhlaknya Rasul, nggak diomong. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, ini susu paling enak sealam dunia. Alhamdulillah. Senang hati istri, padahal masya Allah nyelekit banget. Aisyah pengen nyobain, nggak boleh sama Rasul. Diambil juga tetesannya, ternyata rasanya asin. Aisyah minta maaf, ini akhlak Rasulullah. Ini melaki lain, bu. Kemarin kita dikasih duit sama laki, hari ini habis, dia ngomel. Emang duit kemarin kemana? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ada di sini ada. Emangnya makan kagak beli? Iya kagak bu? Iya kagak bu? Nah, ayo bangun akhlak. Ternyata yang bisa menjaga semuanya, yang bisa menyatukan semuanya, yang bisa menyelamatkan semuanya, enggak ada lain. Konsep Rasul sudah jelas dari dulu sampai sekarang. Kenapa Rasulullah dicintai banyak orang?
Kenapa Rasulullah diagungkan semua orang? Kenapa Rasulullah amat sangat dihormatin sama orang? Karena ternyata konsep hidup Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Berjalannya Rasul, berjuangnya Rasul, bermasyarakatnya Rasul tidak ada lain dengan akhlak yang agung. Alhamdulillah. Maka ini yang harus kita bangun. Sekarang krisis akhlak. Benar apa enggak? Benar enggak? Ini yang sudah tidak ada di negeri kita. Ini yang sudah mulai hilang di negeri kita. Tanggung jawab kita sebagai orang tua harus jadi contoh buat anak kita. Tanggung jawab kita sebagai orang tua harus jadi contoh buat generasi kita. Kalau mereka pengen generasi Qur'ani, pengen generasi Islami, maka tidak ada yang terlambat. Kita yang jadi orang tua kudu jadi contoh buat mereka. Benar apa enggak? Benar apa enggak, Pak? Pak, makanin apa itu, Pak, biar enak. Kudu jadi contoh, jangan nyuruh anak kita ke masjid, bapaknya kagak ke masjid. Ada yang begitu, ada. Mana orangnya? Mana? Jangan nyuruh anak sholat jamaah, bapaknya nggak pernah jamaah. Ada yang begitu, ada. Mana orangnya? Jangan nyuruh kita cuman anak ngaji, emaknya nggak pernah ngaji. Tiap malam anak suruh sholat isya, emaknya nonton Ikatan Cinta. Ada yang begitu. Apalagi kemarin ya Allah, kesian banget itu si Andin baru sembuh, ya kan? Dia lagi ngusut-ngusut lagi nih. Kagak apal, saya mah cuma nonton doang. Jangan begitu, kita kudu jadi contoh buat mereka. Mereka adalah masa depan kita. Maka ternyata Rasul ingatkan sama kita dengan apa yang terjadi saat ini. Bayangin, corona itu hadir seenak dia. Pak, Bu, itu corona hadir seenak dia. Dia datang, kebiasaan kita biasanya kumpul, gara-gara corona kagak kumpul, iya kagak? Itu emak-emak ngedadak jadi guru semua. Ada yang begitu, ada. Sampai berantem tiap hari sama bocah, ada yang begitu. Mana orangnya? Gara-gara anak, bapak tuh gara-gara sekolahan nggak sekolah, bapaknya sama emaknya berantem. Lu yang ngurusin, gua mulu dari tadi. Lu. Tuh gara-gara sekolahan, iya nggak? Tuh corona datangnya seenaknya. Tadinya kita kerja sebebas kita, nggak bebas gara-gara corona. Gara-gara corona kita biasa kesono kemari, nggak bisa juga. Ngaji dibatesin, ibadah dibatesin, kemana-mana dibatesin, segala-gala terbatas. Kenapa? Oh, nyatanya kita takut sama mati. Bener apa kagak? Bener apa enggak? Kita takut sama mati, padahal kematian di depan kita. Bener. Cuman sebabnya doang yang beda. Dulu mah orang corona diumpetin kayak hina banget, padahal bukan kehinaan. Bukan kehinaan, itu mah penyakit, wabah yang Allah emang turunin. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Siapa yang bisa ngelewatin peristiwa ini? Cuma orang iman. Ada ya gara-gara corona kesel mulu, berantem mulu tiap hari sama lakinya. Ada yang begitu, ada. Orang ketemu mulu di rumah, kata dia, gue bosan banget, lu lagi. Ada yang begitu, ada. Mana orangnya? Gara-gara corona, tapi datangnya dia bawa hikmah. Apa hikmahnya? Kita nggak tahu bagaimana kebiasaan anak kita, jadi tahu. Bener apa kagak? Kita nggak pernah ngajarin bagaimana rasanya jadi guru, jadi tahu. Betul apa betul? Kita nggak pernah sholat jamaah, gara-gara corona jadi sholat jamaah. Alhamdulillah. Kita nggak pernah ngajarin baca Quran, gara-gara corona kita makin dekat dengan keluarga, sering ketemu sama istri, sering ketemu sama anak, batin kita nyambung. Ternyata corona nggak bawa negatif doang, ada positifnya. Kita diingatkan, apa kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu serta ahlimu daripada kayu bakar api neraka. Alhamdulillah. Tuh berarti dia juga ada positifnya. Cumanan kita kadang-kadang gara-gara corona utang tambah banyak. Ada yang begitu. Ada yang begitu, ada. Alhamdulillah gara-gara corona mobil habis, rumah habis, sampai ustadz jobnya hilang semua.
Tapi hikmahnya banyak. Boleh corona mutusin kita dengan kehidupan dunia, tapi dia nggak ngelarang kita buat ibadah sama Allah. Bener nggak? Bener nggak? Nggak ada corona ngelarang kita ibadah sama Allah. Enggak. Yang kejadian kita walaupun sudah diuji seperti ini, tetap nggak sadar. Kita sudah diuji dengan corona yang nggak kelihatan, tetap nggak sadar, tetap nggak mau ibadah. Bayangin dengan makhluk yang kecil, yang nggak kelihatan, Allah bisa ngerubah semua kehidupan kita. Bayangin dari yang nggak nampak, Allah bisa merubah segalanya. Apa itu bisa menjadikan kita iman sama Allah? Ternyata nggak sama. Kekeh aja kemarin Ramadan, sahur mah ikut, puasanya kagak. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Mana orangnya? Ini sahur ikut, buka ikut, puasa kagak. Ada yang begitu ada? Sahurnya ikut, sholat subuhnya ketinggalan. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Aduh, enggak juga ternyata merubah pola pikir kita. Enggak juga ternyata merubah ibadah kita. Maka hayo saat ini nih di bulan Idul Fitri, kembali pada kesucian, kembali kepada kemenangan. Buat siapa? Buat mereka yang iman, bukan mereka yang pakai baju baru. Betul? Betul? Pak, kalau istri itu kadang-kadang Ramadan belum kelar bajunya udah banyak. Ada yang begitu? Itu Ramadan belum masuk udah ke Tanah Abang. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Kata dia ntar takut modelannya habis. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Lepuasa belum, baju udah 7 setel. Ada yang begitu ada? Mana orangnya di sini? Di sini orangnya ada. La elah. Jadi dia mah bukan mikirin ibadah, yang dia pikirin ketupat. Ada yang begitu? Yang dia pikirin kue. Ada yang begitu ada? Ampe mau lebaran, janjian besok, kita ke pasar, jangan puasa ya, ntar takut lemes. Ya, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Sampai mau ngebatalin janjian, mau batal pakai janjian, kan PA ini orang. Mana orangnya mana? Gue mah takut capek. La ilaha illallah, mati kayak kita sahid, Bu. Mati aja sahid, orang lagi puasa dia minta batal. Jangan puasa, entar kita makan bakso aja di sono. Ya, ada orangnya di sini ada? Mana orangnya? Dia pakai dalil sendiri, kata dia udahlah kita kan capek, Allah ge nauin. Ya, Allah dikata nauin, lalu yang capek. Aduh, ayo, maka Idul Fitri ini membangun adalah apa? Bangun karakter kita, bangun akhlak kita. Saya bilang orang itu kalau pengen dimuliakan dalam kehidupan bermasyarakat, belajar kita untuk bisa memuliakan orang lain, hargain orang lain. Maka apa yang akan kita dapat tergantung apa yang kita tanam. Kalau kita ngomongnya sopan sama orang, yang jawab omongan kita sopan apa kagak? Sopan. Kalau kita baik sama orang, kira-kira orang baik nggak sama kita? Baik. Kalau kita sering bantu orang, kira-kira kita besok punya kesusahan dibantu orang apa kagak? Dibantu. Kan repot kalau kita hidup bersama satu agama tapi sama tetangga enggak pada nanya, kan lucu. Ada yang begitu ada? Sholat mah sholat, puasa sama tetangga berantem. Ada yang begitu? Mana orangnya? Puasa sama tetangga ngomongin mulu. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Jangan, ayo, bahwa kita makhluk sosial, butuh tetangga. Orang yang paling terdekat kita adalah orang yang akan paling pertama nyelamatin kita. Benar apa kagak? Benar apa kagak? Apa buktinya kita manusia sosial? Saat dimana kita meninggal dunia, kita pasti ngerepotin orang. Benar apa enggak? Benar enggak? Dari dulu sampai sekarang enggak ada cerita orang mati ngubur sendiri. Benar? Itu ada cerita ustadz apa? Orang mati mandi sendiri, pakai kain kapan sendiri, dia gotong keranda ke kuburan sendiri. Lah hidup amat. Nyatanya sampai gini hari enggak ada. Kenapa enggak ada? Ini pertanda bahwa kita butuh orang lain. Kita butuh tetangga kita. Kita butuh saudara kita. Kita butuh jamaah kita untuk adalah apa? Agar kita bisa bermanfaat satu sama lain.
Ini yang kata Rasul, jaga habluminallah, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, jaga hubungan kita dengan sesama yang disebut dengan hablum minan nas. Insya kan begitu. Orang mah akan dikenang kalau dia baik. Bu, kita kalau ada orang baik nih di lingkungan kita, nggak ada aja sekali dicariin. Bener apa kagak? Bener apa enggak? Itu dia kemana sih? Biasanya dia ngaji, orangnya baik, asal ada gue nanya mulu dia mah, asal gue lewat nanya mulu. Masya Allah, jangan ngasih, ditanya aja orang udah sebut baik. Perhatian namanya. Sekalinya nggak ada dicariin, ya Allah dia sakit datengin, tuh begitu. Sebab kenapa? Baik orangnya. Tapi kalau orang nggak baik, ditanya kagak jawab, ketus banget bawaannya, sama saudara nggak akur, sama tetangga nggak pernah mau ketemu, berjamaah nggak pernah bisa. Bagaimana orang lain akan care sama kita? Benar apa enggak? Benar apa enggak? Maka ternyata akhlak yang harus kita utamakan. Bangun keselamatan dengan diri kita, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita, jaga amal kita, dan berupayalah jangan pernah pensiun jadi orang baik. Pak, gua mau capek baik sama dia, udah cukup, nggak perlu pensiun. Bu, kita ngasih sama orang pelit jangan bosan, jangan pernah pensiun jadi orang baik. Betul? Kenapa kata Allah in ahsantum ahsantum? Tuh. In ahsantum ahsantum anfusikum. Sesungguhnya kebaikan yang kita buat bukan buat orang lain dulu, tapi itu buat kita juga. Makanya jangan pernah bosan berbuat baik. Kita nggak pernah tahu dari kebaikan mana yang itu mendatangkan keberkahan dari Allah. Apa ketika kita ngejagain perasaan orang, apa ketika kita nolong orang, apa ketika kita ngebantu orang, apa ketika kita mengucapkan kalimat yang menyenangkan orang. Dari situ saja boleh jadi mendatangkan ampunan dan berkah dari Allah. Insya Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wada. Wal ali wal ashabi man qad wada. Salim daiman ala mada. Wal ali wal ashab iman qad wahada. Wal ali wal ashab iman qad wahada. Alhamdulillah. Maka mari sama-sama di momentum Idul Fitri ini bulan Syawal, kita perbaiki hubungan kita sama Allah, tingkatin ibadah kita, contohin ibadah kita di hadapan istri dan anak kita. Amin. Jangan sampai kita berumah tangga nggak pernah sama sekali jadi imam bagi istri kita. Mulai saat ini mari sama-sama kita harus jadi contoh kebaikan bagi istri dan anak kita. Yang kedua, hablum minan nas, jaga hubungan kita dengan sesama. Kalau pengen orang lain menghargai kita, belajar kita menghargai orang lain. Kalau pengen orang lain memuliakan kita, belajar dari diri kita memuliakan orang lain. Kalau pengen orang lain menghormati kita, belajar dulu dari kita untuk bisa memuliakan orang lain. Sebesar apa kemuliaan orang, sejauh mana ia bisa bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat lisannya, bermanfaat tenaganya, bermanfaat hartanya, bermanfaat kehidupannya. Ketika manakala kehidupan kita lebih banyak manfaat kepada orang lain, maka ini adalah ciri manusia bahagia dunia dan akhirat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Mudah-mudahan kita makin hari makin bermanfaat. Amin. Amin. Makin bisa menyejukkan satu sama lain. Amin. Makin bisa menjaga ukhuwah kita. Amin. Makin bisa saling menghargai antar sesama. Amin. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sebab Allah kumpulkan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat buat kita semua untuk kendaraan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin apabila banyak kesalahan. Mari kita perbaiki diri kita untuk lebih bisa manfaat dalam ibadah dan juga bermanfaat dalam sosial kita. Semoga Allah berikan keberkahan. Hadanallah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Iya kan? Pak Haji, bapak-bapak siapa? Oh, bapak-bapak dari tadi khusyuk nih ngeliatinnya. Ya. Sebutin satu ayat yang saya tadi baca bahwa kebaikan itu bukan hanya buat orang lain tapi buat diri kita sendiri. Nah, ini berbobot, ini pertanyaannya berbobot. Baik. Pak Haji Indan. Siap Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In ahsantum li anfusikum. Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Baik. Makasih Bapak. Subhanallah, amin. In ahsantum ahsantum. Ya, luar biasa. Untuk diketahui Pak Ustadz, beliau juga sesepuh kami di sini. Alhamdulillah sehat terus Pak Haji. Sehat terus Pak Haji. Alhamdulillah sehat terus Pak Haji. Sehat. Baik, 2 pertanyaan lagi Pak Ustadz. Ibu-ibu, Bu. Siap Bu? Udah siap Bu? Udah siap Bu? Bu. Sebutkan Bu. Bu. Istri Rasulullah yang menyiapkan susu buat Rasulullah. Wah, ini Siti Aisyah, alhamdulillah. Yang keempat siap. Siap Bapak, siapa? Wah, ini yang paling gampang. Benar. Pertanyaan yang keempat, sebutkan nama pemegang yang dang. Siapa? Silakan Pak, silakan. Namanya Pak Haris. Itu tuh. Namanya siapa itu? Oh, tuh. Iya boleh Pak, boleh. Nah itu yang saya lihat pakai baju biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setahu saya namanya Bapak Ustadz Haris. Salah. Benar Pak Haris? Woi benar. Terima kasih Pak. Saya juga nggak bakal lupa berarti jadi ini. baik. Dapat Pak, bener. Itu dikasih Pak Lukman. Pak Parto mah CS-nya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Itu tadi eksam dari. Nama saya Ibu Enah, yang dipanggil sama ibu-ibu itu Nek Enah. Neng Enah, ya Nek. Saya mau bertanya begini Pak Ustadz, lebih utama manakah antara jadi seorang bapak mengimami ibu dan anak-anaknya di rumah dengan sholat di masjid berjamaah? Ya, Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seutama-utamanya seorang laki-laki itu sholat di masjid. Tapi ada juga kewajiban seorang suami, bahkan seorang ayah, untuk juga menjadi imam bagi istrinya di rumah. Mampu bisa membagi waktunya. Kalau di rumah kita ada waktu luang bisa berjamaah sama anak istri, afdal, boleh itu. Tujuan apa? Mendidik anak kita dan istri kita berjamaah. Selepas itu kita kembali sebagaimana kewajiban kita, utamanya sholat laki-laki itu di masjid. Tapi sesekali wajib buat kita sebagai suami jadi imam. Jangan sampai rumah tangga udah 20 tahun nggak pernah bisa jadi imam bagi istrinya. Ada yang begitu di sini ada? Mana orangnya? Waduh. Iya, alasan mulu. Udah bukan ini bapak mau ngetes aja coba anak yang jadi imam. Ngetes bisa aja, emang dia kagak bisa. Ada yang begitu ada? Ayo ya,
Begitu Bu ya, sesekali boleh untuk jadi imam suaminya di rumah. Terima kasih. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Ibu dengan siapa dari mana? Ustaz mau nanya, Iya. kalau suami itu kan sebenarnya Nanya yang mana ya? Berdiri apa Bu? Berdiri. Ya. Terusin Bu. kalau suami kan pemimpin, terus kalau anak dan istrinya itu ngajarin suami anak ayahnya itu ngaji, itu dosa apa? Wah, ayah. Jadi anak dan istri menuntun Ya. Ngaji. Luar biasa. Tapi itu dosa nggak Pak Ustaz? Ya, oke, udah gitu. Terus itu menginjak harga diri suami nggak? Iya. Pak, emang kita masalah mulu ya? Iya. Apalagi kalau urusan poligami, jangan Pak. Nggak boleh itu. Ibu-ibu mah. Iya. Saya mah Bu, bukan saya nggak mau poligami Bu, beneran. Kenapa? Sebab istri saya galak banget. Sama Pak Ustaz. Enggak. Ini kewajiban itu watawasobil haq watawasobil sob. Watawasobil haq mengingatkan, mengajak pada kebaikan itu ketika dalam rumah tangga kita paketan. Bu, lu menanya tapi ngobrol. Bagaimana sih? Bu, namanya ngingetin mah boleh. Namanya ngingetin yang nggak boleh ngingetinnya nggak pakai akhlak. Kalau udah ngingetin yang nggak pakai akhlak, Pak, lu mah tolol banget jadi orang. Nah, ada yang begitu ada. Nah, kalau pakai bahasa yang tidak dengan akhlak nggak boleh. Lu mah gua ajarin dari dulu sampai sekarang udah kayak batu. Lah, nggak boleh banyak banget. Kalau ngajarin ikhlas aja, jangan ada dandannya. Pak, bisa apa kagak? Belum bisa. Yaudah ntar saya ajarin lagi. Boleh, tapi tetap etika kita, attitude kita yang jadi istri kudu dipakai. Jangan gara-gara suami nggak bisa ngaji, Pak. Nih saya ajarin ngaji, tapi ntar bapak nyuci ya. Lah, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Dia ngaji pergi ke masjid, Pak. Dia WhatsApp bapaknya. Bapak kan di rumah tuh. Ntar hujan, angkatin pakaian. Lah, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Jadi nyuruh mulu sama laki. Ada yang di sini, orang di sini ada. Lu berbuat baik jangan sambil nyari untung. Tetap kebaikan itu boleh kita lakuin sama laki, cuman kudu make akhlak, Pak. Biar bisa ya, kan kalau Bapak bisa selamat semua kita. Alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau dengan seolah kita paling pinter dari suami kita, nggak boleh. Seolah kita udah ngajarin lalu kita paling banyak jasa sama laki kita, nggak boleh. Jangan begitu ya Bu ya. Tetap bagaimanapun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah sesuatu yang paling menjadi imam dalam rumah tangga kita. Jangan jadi penjajah ya Bu. Nah, harus sharing, saling ngingetin dalam kebaikan, saling ngingetin dengan akhlak. Ini yang paling utama dibangun. Nanti nyontohnya ke anak. Enak lihat bapak diajarin sama ibunya neladaninnya pakai akhlak, kan enak. Ini contoh buat anak kita, insya. Jadi sepanjang pakai akhlak boleh, nggak salah ibu ngingetin. Dan emang itu kewajiban ibu. Kalau suami kita nggak sholat, suami kita nggak ngaji, lalu istrinya cuek, wah repot. Ya, emang kewajiban ibu. Jangan sampai ini nanti ada yang ngingetin yang lain, kan kesian. Yang salah ibu, nggak ngingetin suami. Jadi harus kita yang ngingetin dia, ibadahnya, ngajinya, semuanya kewajiban kita. Karena apa? Dia pakaian kita pakaian suami kita. Ya Bu ya. Terima kasih. Kasih oleh-olehnya tuh. Ya, udah dapat. udah.
Oke, siap. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Semoga menjawab ya Ibu ya. Semoga terjawab. Saya mau komentar, takut juga saya. Ntar ada ya. Oke, baik. Satu lagi Bu, ada pertanyaan simpel saja, singkat, padat, jelas. Baik. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, saya mau tanya, hukum apa untuk seorang istri yang mengutamakan pekerjaannya dibandingkan suami? Ya. Terima kasih. Subhanallah. Baik. Di sini, Bu, yang nanya mana ya? Oke, siap. Yang pertama, bahwa ketika manakala ketaatan itu ada pada suami dan istri, sepanjang itu pada taat kebaikan, istri tidak boleh melanggar daripada taat kepada suami sepanjang itu kebaikan. Dalam konteks ketika suami misalkan, Bu, ndak usah kerja ya, bapak masih sanggup untuk bekerja menafkahi ibu dan anak-anak. Sepanjang itu sudah dibicarakan sama suami, lalu si ibu juga ridho dengan pernyataan suami tadi, maka itu sudah jadi pahala. Yang jadi salah begini, kita rumah tangga, suami udah ngingetin, Bu, nggak usah ya, gua masih pengen kerja, udah biarin aja sih. Nah ini kurang daripada nilai kebaikan. Kurang, walaupun itu hal yang baik, tapi kalau suami kita tidak meredoi, tidak jadi baik. Walaupun itu membantu, tapi kalau suami kita tidak ridho, maka tidak baik. Kudu gimana caranya, Pak? Saya bukan berarti menolak apa yang Bapak mau, tapi pengen mati izinin ya sebentar dulu, minta ridhonya. Tuh dengan akhlak, minta ridhonya. Mudah-mudahan ini bekerja ini jadi amanah, begitu. Tapi kalau suami udah ngelarang, jangan. Sepanjang itu pun misalkan, Bu, misalkan kita kurang banget nih, kurang kebutuhan kita, kurang kebutuhan kita, sepanjang suami masih bilang, lu masih ada dalam jaminan gua, hidup mati, halal haram semuanya, kata suami, ini tanggung jawab saya, maka kita yang jadi istri wajib taat. Kecuali begini, Pak, kan kita kurang nih, Bapak percaya sama saya pasti menjaga ketaatan, menjaga dari hal-hal yang malah, menjauhkan daripada apa yang diharamkan oleh Allah. Saya akan jaga kepercayaan Papa dan semuanya. Saya tidak akan pernah mengkhianati. Ini tujuannya adalah untuk membangun kehidupan kita lebih baik. Mudah-mudahan ada tambahan dari apa yang saya bisa buat. Bahasanya cakep, ngademin, dan bisa jaga kepercayaan suami, boleh. Tapi kan banyakan nggak begitu. Jadi gara-gara kerja sama suami jauh, perhatian kurang, pekerjaan gara-gara nggak pernah ketemu jadi makin jauh, ketaatan makin menipis, rumah tangga makin tidak harmonis. Banyak juga yang begitu. Lihat dulu, boleh kita kerja kalau manfaatnya banyak, pikirin kalau darurahnya lebih banyak daripada manfaatnya, lebih baik tanggung jawab mencari nafkah kita kembalikan pada suami. Tapi kalau suaminya redha, suaminya ikhlas, suaminya yakin, dan kita bisa menjaga satu sama lain kesetiaan dan janji suci dalam kepercayaan, maka halal, nggak ada masalah. Yang penting akadnya kudu jelas. Ya Bu ya. Bu, kembali lagi ke bahasa hati kita dengan suami. Kalau suaminya ridho, insya Allah jadi berkah. Sepanjang apapun kita dapetin, apapun yang kita punya, kalau suami kita yang nggak ridho, nggak akan jadi apa-apa. Ya Bu ya, insya mudah-mudahan nggak puas biar nanya lagi ke tempat yang lain. Amin. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu dan untuk pencerahannya juga Pak Ustadz. Amin. Sekarang gilirannya Bapak-bapak nih. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak mau bertanya, nanti kita yang bertanya. Sebentar Pak, ada yang deket Pak. Tapi kan tadi udah dapat itu Pak. Baik Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz, untuk tingkatan pembagiannya itu antara, kan ada dua hubungan, hablum minanas dan hablum minallah. Oh siap. Mana yang lebih kita dahulukan atau pembagiannya itu lebih banyak persentasenya
untuk hablum minanas dan hablum minallah. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini waktu bersama Allah itu luas Pak. Waktu bersama Allah itu min kulli ayu waktin, setiap waktu. Jadi setiap kita punya waktu luang, di situ ada peluang untuk kita selalu bersama Allah. Bahkan dalam waktu sempit pun kita masih bisa bersama Allah. Artinya ketika pun kita bersosial karena Allah, di situ tetap ada Allahnya. Kita bersosial dengan masyarakat, dengan Allah, di situ masih ada Allahnya. Kita sendiri pun sudah dengan Allah. Artinya dalam situasi bagaimanapun, baik dalam sendiri, baik dalam di rumah tangga, baik dalam bermasyarakat, hadirkanlah Allah dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, semuanya bernilai ibadah di mata Allah. Jadi tidak ada klasifikasi. Harus menghadirkan Allah dalam setiapnya. Kalau misalkan ada klasifikasi, ketika saya bermasyarakat nggak pakai Allah, jadi nggak jadi apa-apa, jadi nggak jadi kebaikan, jadi nggak jadi ibadah. Tapi kalau bersama Allah, jadikan semua yang kita lakukan, baik sendiri, baik dengan keluarga, baik dengan lingkungan, kita hadirkan ibadah agar semuanya jadi kebaikan di mata Allah. Terima kasih Pak Haji. Ada lagi Pak Haji? Baik, ada Pak, masih Pak. Pak Lukman diwakilin Mas Heri aja ya. Silakan Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Pak Ustadz mau nanya nih. Oke Pak Lukman. Bagaimana cara menghadapi ini Pak, istri yang cerewet Pak? Udah aja Pak. Makasih banyak Pak. Gantian. Pak, ini curhat apa mewakili pertanyaan? Oke, Masya Allah. Pak, jadi kalau kita punya istri cerewet itu sebenarnya suami calon ahli surga. Bener nggak? Berarti semakin istrinya cerewet, semakin suaminya sabar, maka semakin derajatnya diangkat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Suami itu sifat istri, istri itu sifat suami. Jadi Allah itu masangin kita, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa apa yang kita buat itulah istri kita. Apa yang kita contohin itulah diri kita. Jadi kalau kitanya pengen istri kita soleh, belajar dulu jadi suami yang soleh. Kalau pengen istrinya baik, belajar dulu dari suami yang baik. Kalau istrinya mau sabar, belajar dulu dari suami yang sabar. Kenapa? Karena memang itulah suami cerminan istri, istri cerminan suami. Jadi apa yang dilakukan oleh istri tergantung istri itu ngelihat dulu suaminya. Lu kayak gitu tuh. Ada yang suka begitu, ada. Mana orangnya? Mana orangnya? Ya Pak ya. Jadi bagaimana caranya? Kita kudu jadi teladan. Ngingetin sama istri, kita kudu jadi teladan, kita kudu jadi contoh, kita kudu jadi figur. Maka itu, jadi kalau kitanya nggak bisa jadi contoh, kita nggak bisa jadi figur, kita nggak bisa jadi teladan, itulah yang akan pun dia ambil dari diri kita. Mudah-mudahan yang sabar ya Pak Lukman ya, sabar ya. Insya Allah jadi derajat yang besar. Amin ya robbal alamin. Bu, Ibu kalau cerewet emang kenapa sih Bu? Saya mau tanya, Bu, ibu-ibu memang kebiasaan Pak lain. Kalau kita memang diam nggak banyak ngomong, tapi ibu-ibu mah kalau nggak banyak ngomong bukan ibu-ibu. Dia mah Masya Allah dari pagi sampai sore nggak pernah digaji ya Bu ya. Ya Bu ya. Nggak pernah digaji, ngurusin kita dari pagi sampai sore, nggak pernah dibayar. Bener apa enggak? Bener enggak Bu? Makanya ketika ibu ikhlas, jaminannya adalah apa? Sorga. Manim ro'atim matat wajaujuha anharodin daholatil jannah. Apabila ada perempuan istri meninggal dunia Pak Lukman, kalau ada perempuan meninggal dunia lalu ridho suaminya, maka ini si istri masuk surga tuh. Jadi kalau bapak istrinya cerewet mati ridho apa kagak? Kalau suaminya ridho maka istrinya masuk surga. Ya, maka yuk sama-sama kita saling bertasamu, saling penuh kebaikan.
Rumah tangga itu nggak ada yang pinter, nggak ada yang ahli, nggak ada. Dari dulu sampai sekarang kadang-kadang udah aki-aki masih berantem aja. Ada nggak? Banyak. Jadi rumah tangga itu nggak ada ahli, nggak ada yang ahli. Pasti banyak ujian, pasti banyak masalah, pasti aja banyak cekcoknya. Apa yang bisa menyelamatkan? Kesabaran. Kalau suami lagi ngomel, istrinya diem. Begitu. Kalau suami lagi ngomel, istrinya diem. Kalau istri lagi ngomel, suaminya diem. Jangan begini, istri ngomel, suami ngomel, yang ada tsunami. Akhirnya berantem, wah nggak jelas. Tuh, ini yang nggak jangan ya. Maka agama ngingetin sama kita, kalau berantem pindah kamar, jangan pindah rumah. Ada yang begitu ada. Kalau berantem pindah kamar, saling merenung, saling berpikir, saling muhasabah. Kalau kedinginan bisa ngetok, maafin dia Maya, begitu. Lah kalau pindah rumah repot. Ya enggak? Makanya Bu, hati-hati. Ayo persembahkan apa yang kita bisa lakukan untuk suami kita, sehingga ketika kita meninggal dunia, istri saya istri terbaik. Amin ya robbal. Begitu juga kita jadi suami, berikan yang terbaik buat istri kita. Khiyarukum linisaikum. Sebaik-baik suami adalah yang paling baik sama istrinya. Bu, suaminya udah baik apa belum? Udah baik apa belum? Tapi jangan begini. Ibu tuh kalau dikasih nafkah sama suami, dikasih rezeki sama suami, udah dikasih kewajiban suami masih punya rezeki di kantong dia, jangan diambil. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ini mas suami punya gaji diambil semua, nggak boleh. Masih ada hak suami untuk yang lain. Artinya ada hak untuk dia sedang bersilaturahmi, ada hak untuk dia beli bensin. Buat beli bensin aja minta sama bini. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Jangan. Ketika suami udah ngasih hak kita, udah. Itu hak dia, percayakan untuk apa terserah dia, jangan kepo. Ya Bu ya. Yang penting hak ibu sudah dicukupi oleh suami. Ya, mudah-mudahan dengan sabar, dengan syukur, dengan menjaga satu sama lain, saling menghargai, menumbuhkan rahmat dalam rumah tangga kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Pak Lukman. Siap. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pencerahannya ini. Untuk Pak Ustadz kayaknya maksudnya pertanyaan yang harus dijawab Pak Ustadz sudah selesai, sudah cukup. Ini tadi sesuai prediksi nih Mas Heri dan Pak Lukman bisik-bisik pertanyaannya. Itu pertanyaan itu bakal panjang jawabannya, dan itu pertanyaan bumerang. Kita juga kan yang kena. Kita juga yang kena. Baik, Pak Ketua Panitia halal bihalal.